balik hiruk-pikuk kota Chicago, hidup seorang mandor konstruksi yang tampak biasa. Hari-harinya diisi debu bangunan dan tanggung jawab sederhana, hingga satu kejadian kecil membuka tirai masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ketika kejahatan mulai merenggut orang-orang yang ia lindungi, ia dipaksa kembali menapaki jalan gelap yang pernah ia tinggalkan. Dari sinilah sebuah perjalanan penuh darah, janji, dan penebusan pun dimulai. Pada awal film, penonton diperlihatkan seorang pria bernama Levon Kane yang baru saja terbangun di dalam mobilnya. Levon diketahui bekerja sebagai mandor konstruksi di perusahaan Garcia and Family Construction yang berlokasi di Chicago. Di tempat kerjanya, Levon dikenal sebagai mandor yang dapat diandalkan dan sangat dihormati oleh seluruh pekerja. Ia bersikap ramah, adil, serta tidak pernah mempersulit orang lain. Sikap inilah yang membuatnya memperoleh kepercayaan penuh dari para bawahannya. Setelah selesai memberikan pengarahan kerja, Levon menemui Joe Garcia, pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Joe merupakan sosok yang ramah dan sangat menghargai Levon. Sesuai dengan nama perusahaannya, Garcia and Family Construction, Joe menjalankan bisnis tersebut bersama sang istri dan putri mereka yang bernama Jenny. Dari dalam kantor, Levon melihat sebuah SUV hitam memasuki area proyek. Kendaraan tersebut ternyata membawa sekelompok debt collector yang datang untuk menagih utang salah satu pekerja. Ketika melihat anak buahnya dipukuli, Levon tidak tinggal diam. Tak lama kemudian, anggota lain dari kelompok debt collector itu muncul. Levon dengan sigap mengambil senjatanya, membuat para penagih utang tersebut tidak berkutik dan segera meninggalkan lokasi. Dari raut wajahnya, Levon sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai jati dirinya, karena jelas ia bukan mandor biasa. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Jenny menghampiri Levon. Ia mengaku melihat langsung keganasan Levon saat menghadapi para debt collector dan merasa heran dengan kemampuan yang dimilikinya. Jenny pun bertanya dari mana Levon memperoleh keahlian tersebut, bahkan menduga ia memiliki latar belakang militer. Namun, Levon menolak membahasnya dan meminta Jenny merahasiakan kejadian itu. Usai bekerja, Levon mengunjungi rumah ayah mertuanya untuk menjenguk putrinya yang bernama Mary. Diketahui bahwa Levon pernah menikah, namun pernikahannya berakhir setelah sang istri meninggal dunia. Mary kemudian diasuh oleh kakeknya, sehingga Levon rutin datang untuk memastikan kondisi putrinya. Singkat cerita, pada malam hari, Jenny, putri Joe Garcia, terlihat sedang berada di sebuah klub malam bersama teman-teman kuliahnya. Tanpa disadari, di sekitar mereka terdapat orang-orang berbahaya yang tengah merencanakan kejahatan. Jenny menjadi target penculikan untuk diperjualbelikan dalam jaringan perdagangan manusia dan diculik pada malam itu juga. Keesokan paginya, ketika Levon tiba di tempat kerja, ia melihat beberapa polisi baru saja keluar dari kantor Joe. Joe dan istrinya telah menyadari bahwa putri mereka tidak pulang dan dinyatakan menghilang. Karena cemas, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihak kepolisian dianggap tidak mampu bergerak cepat, Joe dan istrinya meminta bantuan Levon untuk menemukan Jenny secepat mungkin. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, karena terungkap bahwa Levon adalah mantan anggota Royal Marine Black Ops yang telah pensiun. Ia merupakan prajurit elit yang sering terlibat dalam berbagai zona perang. Atas dasar itu, Joe menawarkan seluruh tabungannya kepada Levon agar ia bersedia mencari Jenny. Namun Levon menolak tawaran tersebut karena merasa dirinya telah berubah dan tidak ingin kembali terlibat dalam dunia kekerasan.
Setelah menolak permintaan Joe, Levon pergi ke sebuah hutan untuk menemui rekan lamanya bernama Anthony, seorang tentara yang pernah ia selamatkan di masa lalu. Levon menceritakan penculikan Jenny dan permintaan bantuan dari Joe. Anthony menegaskan bahwa jika Levon memutuskan untuk turun tangan, ia harus melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan. Anthony menyadari bahwa ketika Levon sudah bersikap serius, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mendapat pencerahan dari Anthony, Levon kembali menemui Joe untuk meminta maaf atas penolakannya. Ia menyatakan bersedia membantu mencari Jenny atas dasar hati nurani, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Levon juga mengingatkan bahwa ia pernah berjanji akan melindungi Jenny jika suatu saat ia membutuhkan pertolongan. Tanpa menunda waktu, Levon langsung menuju klub malam, tempat terakhir Jenny terlihat. Di sana, perhatiannya tertuju pada seorang bartender yang mencurigakan dan diketahui terlibat dalam penculikan tersebut. Dengan memasang alat pelacak kecil pada mobil bartender itu, Levon berhasil mengetahui lokasi rumahnya dan segera menginterogasinya. Fuck you! It is just a wet towel, but adrenaline. Out entire fucking bloodlines. Tak lama kemudian, dua pria lain muncul dan terjadi baku tembak. Open the door. Fucking kill you. Setelah bartender dan kedua rekannya tewas, Levon menyadari bahwa mereka adalah anggota gangster Rusia yang kerap terlibat dalam kejahatan berat. Karena tidak memperoleh petunjuk lanjutan, Levon memutuskan untuk mengawasi rumah tersebut. Keesokan harinya, dua pria datang bersama seorang bernama Lanov. Setelah melihat kondisi rumah, Lanov memanggil tim pembersih. Saat mereka pergi, Levon diam-diam mengikuti mobil mereka hingga tiba di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, kediaman Lanov. Dengan perlengkapan militernya, Levon mengamati Lanov dari kejauhan dan mengetahui bahwa ia kerap bersikap kasar terhadap istrinya. Setelah sang istri pergi, Levon masuk dan menghadapi Lanov. Tak lama kemudian, Lanov telah terikat di kursi di tepi kolam renang. Awalnya, Lanov mengira Levon adalah utusan pesaing bisnisnya. Namun, ketika Levon menunjukkan foto Jenny, Lanov menyadari bahwa Levon bukan orang sembarangan. Levon menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti sebelum membawa Jenny pulang dengan selamat. Karena Lanov menolak memberikan informasi, Levon menenggelamkannya hingga tewas. Dari ucapan terakhir Lanov dalam bahasa Rusia, Levon menangkap satu nama, yaitu Dimi, yang diduga mengetahui keberadaan Jenny. Ketika anak buah Lanov menemukan jasadnya, mereka menyambut kedatangan Simon, tokoh penting dalam jaringan mafia tersebut, dan sahabat dekat Lanov. Mengetahui kematian Lanov, Simon bersumpah akan mengerahkan seluruh bawahannya untuk memburu pelaku. Levon kemudian menghubungi sahabatnya di kepolisian dan menanyakan informasi mengenai Lanov, kelompok mafianya, serta Dimi, yang ternyata merupakan anak Lanov. Ia disarankan mendatangi sebuah bar yang dikenal sebagai tempat peredaran narkoba untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Setibanya di bar tersebut, Levon diawasi ketat oleh keamanan. Ia berpura-pura ingin membeli narkoba dalam jumlah besar hingga dibawa ke ruangan pribadi dan bertemu Dutch, pemilik bar sekaligus bandar narkoba setempat. Karena mencurigai Levon, Dutch sempat memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Enough! Namun akhirnya menyadari bahwa Levon bukan orang biasa. Levon meminta narkoba dalam jumlah besar sebagai kedok untuk bertemu tokoh yang lebih berpengaruh. Setelah menerima ponsel khusus untuk berkomunikasi dan sampel barang haram,
Levon membuangnya ke sungai karena tujuannya bukan narkoba. Sementara itu, Jenny ditampilkan sedang disekap. Ia berada di bawah pengawasan Artemis dan kekasihnya, Demian, yang mengelola bisnis gelap tersebut. Jenny sempat dibawa untuk melayani seorang pengusaha, namun setelah terjadi perlawanan, ia dikembalikan ke markas. Levon kemudian dipanggil Dutch untuk bertemu bandar utama, yang ternyata adalah Dimi. Setelah melalui pemeriksaan ketat, Dimi percaya pada Levon. Menyadari Dimi sulit disentuh, Levon mencari petunjuk lain dan berhasil mengidentifikasi Demian dari rekaman video. Dalam upayanya, Levon diburu, ditangkap polisi yang ternyata bersekongkol dengan mafia, dan dibawa ke hadapan Simon. Namun, Levon berhasil membalikkan keadaan dan membuat Simon semakin murka. Simon pun mengirim 2 pembunuh bayaran profesional untuk menghabisi Levon. Identitas Levon berhasil diretas sehingga alamat rumah ayah mertuanya diketahui. Rumah tersebut kemudian dibakar, namun ayah mertua Levon berhasil diselamatkan. Menyadari keluarganya terancam, Levon membawa putrinya ke rumah Anthony untuk diamankan sekaligus meminta bantuan senjata. Di sisi lain, Jenny hampir dieksekusi, namun berhasil melarikan diri sebelum akhirnya kembali tertangkap. Ketika situasi semakin kacau, Levon menyerbu markas Dimi, menghabisi para penjaga, dan memaksa Dimi menunjukkan lokasi Jenny. Come closer and she dies. Where is she? Dalam perjalanan, Levon membunuh Dimi setelah menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki anak yang mampu memahami tekadnya. Then you won't understand. Pertempuran besar pun terjadi di lokasi penyekapan Jenny, melibatkan Dutch, para mafia, dan 2 pembunuh bayaran. Everybody! Levon berhasil menghabisi seluruh musuhnya. Dengan bantuan Jenny, Artemis dan Demian juga berhasil dilumpuhkan. Akhirnya, Jenny berhasil diselamatkan dan dipulangkan kepada kedua orang tuanya. Simon yang kehilangan seluruh jaringan dan keluarganya dipaksa menghentikan pengejaran setelah pemimpin mafia menyadari bahwa Levon tidak akan pernah berhenti. Setelah semuanya berakhir, Levon kembali ke rumah Anthony untuk memastikan kondisi ayah putrinya, dan film pun berakhir.